Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Imamat pasal 16 sampai 18. Namun saya akan mengambil satu ayat untuk saya baca di awal, yaitu Imamat 18 ayatnya yang kelima. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini adalah kekudusan. Jalan pulang menuju kehidupan. Allah tidak pernah memberikan perintah tanpa memberikan kasih karunia untuk melakukannya. Hukumnya adalah pagar pelindung bagi kebahagiaan kita, bukan tembok penghalang bagi kesenangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita hidup di sebuah masa di mana kata kekudusan atau aturan Tuhan seringkali terdengar seperti beban yang berat. Dunia di sekitar kita terus berbisik, ikuti kata hatimu, lakukan apapun yang membuatmu senang. Jangan biarkan siapapun termasuk Tuhan membatasi keinginanmu. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah dengan mengikuti segala keinginan tanpa batas, hati kita menjadi benar-benar tenang? Seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Kita merasa lelah, hampa, bahkan kehilangan arah. Kita mengejar kebebasan, tapi justru sering terjebak dalam perbudakan hasrat yang tidak pernah merasa puas. Bapak Ibu Saudara, hari ini melalui kitab Imamat, Tuhan ingin menyapa kita dengan cara yang sangat berbeda. Pada Imamat 16 kita akan belajar tentang Tuhan yang menyediakan jalan pulang. Dalam Imamat 16 kita membaca tentang hari pendamaian, Yom Kippur. Bayangkan, Allah begitu kudus, sementara kita begitu rapuh dan berdosa. Seharusnya dosa kita memisahkan kita selamanya dari Dia. Namun mari kita perhatikan ini. Tuhan sendirilah yang menyediakan jalan. Ia menetapkan kurban pendamaian agar ia tetap bisa tinggal di tengah-tengah umatnya. Kekudusan Tuhan bukan untuk mengusir kita, melainkan untuk memulihkan kita. Dia ingin kita dekat, tapi Dia tahu dosa akan menghancurkan kita jika kita tidak dibersihkan. Dia meminta kita hidup kudus karena Dia tahu itulah satu-satunya cara agar kita bisa hidup berdampingan dengan Sang Sumber kehidupan. Imamat 18 mengingatkan kita aturan yang menghidupkan. Banyak orang menganggap hukum Tuhan dalam Imamat 18, terutama soal batasan perilaku dan seksualitas, sebagai sesuatu yang kuno dan mengekang. Namun mari kita perhatikan kalimat Tuhan di ayatnya yang kelima. Siapa yang melakukannya, ia akan hidup oleh karenanya. Tuhan ingin berkata, Bapak Ibu Saudara, siapa yang melakukan ini, dia akan terkekang, dia akan terkekang. Tidak. Justru Tuhan berkata, ia akan hidup. Bayangkan seorang ayah yang melarang anaknya bermain di tengah jalan raya yang ramai. Apakah sang ayah sedang merampas kebebasan anaknya? Tidak.
Ia sedang melindungi hidup anaknya. Jalan raya bukan tempat untuk bermain, dan hasrat manusia tanpa kendali adalah seperti jalan raya yang berbahaya. Hukum Tuhan adalah tanda cintanya. Dia ingin melindungi hati kita dari luka, melindungi keluarga kita dari kehancuran, dan melindungi jiwa kita dari kekosongan. Kita bersyukur, kita ada pengharapan di dalam Kristus. Mungkin saat ini hati kita berbisik, Tuhan, aku tahu aturan-Mu baik, tapi aku lemah. Aku sering jatuh dalam keinginan yang salah. Aku merasa tidak layak. Bapak Ibu Saudara, ada kabar baik untuk kita. Apa yang hanya digambarkan dalam Imamat 16 telah digenapi sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah imam besar kita sekaligus kurban pendamaian kita. Dia tidak hanya memberi kita aturan, Dia memberi kita pengampunan. Dia tidak hanya menuntut kekudusan, Dia memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Kekudusan bukan lagi soal aku harus menjadi sempurna supaya Tuhan sayang padaku, melainkan karena Tuhan sudah menyayangiku dan menebusku. Aku ingin hidup dengan cara yang menyenangkan hatinya. Kekudusan bukan beban, melainkan perlindungan kasih. Saat kita memilih untuk taat, kita sebenarnya sedang memilih untuk hidup dalam arti yang sesungguhnya. Mungkin hari ini Tuhan sedang memanggil kita untuk melepaskan satu kebiasaan, satu keinginan, atau satu relasi yang selama ini menjauhkan kita dari Dia. Jangan takut kehilangan, sebab saat kita menyerahkan hal-hal yang merusak itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian yang melampaui segala akal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami tersesat dalam keinginan kami sendiri. Kami mengaku seringkali merasa hukum-Mu berat, padahal itu adalah jalan kehidupan bagi kami. Ampuni kami yang sering mencari kepuasan di luar Engkau. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami kekuatan untuk hidup kudus, bukan karena takut, tetapi karena kami mencintai-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan-Mu dan membawa kehidupan bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.